Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Semoga kita dapat memperbaiki akhlak kita dan menjadi manusia yang terbaik. Kita akan melakukan percobaan mengenai gerak jatuh bebas sebagai berikut. Anak ini akan menjatuhkan bola dan kertas secara bersama-sama. Coba dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersama. Ya, ternyata ketika sampai di bawah bolanya terlebih dahulu sampai di bawah. Sekarang percobaannya kita modifikasi bagaimana jika kertas itu dibuat sampai kecil, kemudian kita lepaskan secara bersama-sama. Apa yang terjadi? Coba sekarang dijatuhkan secara bersama-sama kembali. Ternyata kita lihat sampai di bawah kertasnya jatuh secara bersamaan. Coba percobaan diulangi sekali lagi. Ternyata ketika kertasnya kita buat sedemikian rupa dan bolanya masih sama, ternyata sampai di bawah jatuhnya sama. Ini menunjukkan jika tidak ada gesekan udara, maka ternyata jatuhnya kertas dan bola secara bersama-sama. Ini yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas, yaitu gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa ada kecepatan awal dan hanya dipengaruhi percepatan gravitasi, sehingga jatuhnya benda sampai di bawah hanya dipengaruhi percepatan gravitasi tanpa percepatan awal. Kita lihat rumusan sebagai berikut. Gerak jatuh bebas. Kemarin sudah kita ilustrasikan bahwa gerak jatuh bebas itu merupakan gerak suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi saja atau G. Misalkan ini sebuah benda, ada yang jatuh dari sebuah ketinggian atau dari pohon misalnya, kemudian jatuh sampai ke tanah. Ini contoh dari gerak jatuh bebas. Lintasannya ini disebut sebagai H. Ingat, gerak jatuh bebas juga merupakan gerak dipercepat beraturan. Dengan percepatan adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi pada gerak jatuh bebas sebenarnya hanya gerak dipercepat dengan option tertentu diganti. Misalnya S-nya diganti menjadi H, kemudian percepatan A menjadi G tanpa min karena geraknya dipercepat. Ini contoh gerakannya. Maka ketika kita mempunyai rumus VT sama dengan V0 plus AT, rumusan ini menjadi VT-nya di mana? VT itu pada gerak yang paling bawah, V0-nya mana? Di atas. Kebalikan dengan nanti gerak vertikal ke atas. VT-nya berapa? Kita lihat V0-nya 0, kemudian A-nya diganti dengan G, maka menjadi GT. Maka VT itu sama dengan G kali T. Siapa ini? Adalah kecepatan benda ketika sampai menyentuh tanah. Apakah hanya ini saja? Tidak. Rumusan yang lain, misalnya kita mempunyai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Maka rumusan ini dapat diubah menjadi, karena V0-nya ini sama dengan 0, kemudian VT kuadrat sama dengan 2A-nya diganti dengan G, kemudian S-nya diganti dengan H, 2GH. Maka VT sama dengan akar dari 2GH. Ini VT kecepatan sampai di bawah. Bisa GT, bisa akar dari 2GH. Dari ini pun dapat kita lihat T-nya berapa, waktu untuk mencapai benda sampai di bawah berapa. Kalau begitu sama dengan, ya hanya saja VT kecepatan akhir per G. Ini untuk mencari
dari persamaan ini. Misalnya dari persamaan S, kalau dari persamaan S sama dengan berapa? V0T plus setengah AT kuadrat. Ini kita ganti saja dengan H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini persamaan untuk mencari lintasan, atau juga persamaan ini nanti dapat kita ubah menjadi persamaan yang lain. Misalnya kita cari T kuadrat itu sama dengan H per setengah G, maka sama dengan 2H per G, maka T-nya itu sama dengan akar 2H per G. Ini contoh persamaan dalam gerak jatuh bebas yang sebenarnya hanya sama dengan persamaan gerak lurus dipercepat beraturan. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Kita lihat persamaan ini tanpa memerlukan massa. Jadi massa itu tidak berpengaruh pada gerak jatuh bebas. Misalnya ada sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian misalnya 45 meter di atas tanah. Kemudian dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan benda sampai di tanah? Kecepatan benda sampai tanah. Tadi kecepatannya berapa? Ini ada G, ada H. Berarti kita cari yang VT itu, atau V saja, sama dengan akar 2GH, sama dengan akar 2 kali 10 kali 45, berarti sama dengan akar 900, sama dengan 30 meter per sekon. Kalau disuruh cari lagi misalnya untuk mencari T, waktunya berapa T-nya? Balik saja akar 2H per G. Misalnya waktu, kita cari waktu untuk mencapai benda sampai ke bawah. T kita balik menjadi akar 2H per G sama dengan 2 dikalikan H-nya tadi 45 per, jadinya G-nya 10 sama dengan akar dari 90 per 10 sama dengan akar 9, sama dengan 3 sekon waktunya untuk mencapai bawah. Ini contoh soalnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.